Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan pahala membaca Al-Quran sebagai suatu yang berdiri sendiri. Pemirsa yang berbahagia, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Dalam hal ini, Al-Quran selalu menjadi objek bacaan. Al-Quran menjadi selalu lebih dikaji di bulan Ramadan. Bahkan Al-Quran menjadi segalanya di bulan Ramadan. Umat Islam memiliki banyak tradisi yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang pertama, tradisi tilawah, tradisi membaca Al-Quran. Ia tidak hanya dibaca secara individual, tetapi kemudian ditradisikan oleh ulama-ulama menjadi tradisi yang sifatnya kolektif. Kita lihat misalnya Al-Quran dibaca secara bersamaan di sebuah event-event tertentu. Tahlilan misalnya, atau pengajian-pengajian rutin di tiap minggu atau di tiap bulannya. Kita sering mendengar istilah khataman, yaitu mengkhatamkan, menyelesaikan bacaan Al-Quran. Anak-anak kita ketika pertama kali menyelesaikan seluruh bacaan Al-Quran dari sekian tahun, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, umat Islam khususnya di Indonesia merayakan khataman tersebut. Kita membuat acara-acara khusus khataman buat anak-anak kita yang pada waktu tertentu menyelesaikan bacaan Al-Qurannya secara penuh. Dalam acara itu pula dibaca Al-Quran sedemikian rupa sampai kemudian mengkhatamkannya di tempat tersebut. Ada yang menganjurkan misalnya setiap orang yang datang di tempat tersebut membaca 1 juz masing-masing, sehingga kalau ada 30 orang yang datang dalam acara tersebut, khatamlah seluruhan 30 juz Al-Quran. Membaca Al-Quran juga ditradisikan dengan perlombaan-perlombaan tertentu yang berhubungan dengan Al-Quran, khususnya bacaan Al-Quran. Musabaqah tilawatil Quran yang sangat marak di Indonesia, mulai dari tingkat RT hingga tingkat internasional, semuanya ada di Indonesia. Yang mungkin kalau kita berkunjung ke negara-negara muslim lainnya, tradisi pembacaan Al-Quran, tradisi MTQ di Indonesia tidak akan ditemukan sebagaimana ramainya, sebagaimana seringnya atau selalunya MTQ menjadi ajang perlombaan Al-Quran di mana-mana di Indonesia. Bacaan-bacaan dalam Al-Quran yang sudah menjadi tradisi MTQ yang sangat panjang, dengan bacaan-bacaan baru ataupun model-model bacaan lama yang kita kenal dengan istilah qiraah sab'ah atau bacaan 7 atau qiraah asyarah, bacaan 10. Semuanya menjadikan Al-Quran sebagai objek bacaan. Al-Quran tidak hanya dibaca dengan lantunan irama yang sangat indah seperti yang kita dengar di MTQ. Al-Quran juga dibaca secara tartil di mana-mana, dalam bacaan yang lebih cepat, yang semua orang, muslim khususnya, akan membacanya dengan sangat indah. Orang yang mendapatkan atau telah merasakan indahnya membaca Al-Quran tidak akan mau berhenti membaca Al-Quran meskipun ia mendapati dirinya sangat lelah, sangat capek ketika membaca Al-Quran. Ketika kita merasakan kelezatan, kebahagiaan, kenikmatan membaca Al-Quran, tidak akan ada orang yang bisa memberhentikan kita membaca Al-Quran. Sangat beda rasanya dengan membaca buku-buku biasa. Membaca firman Allah yang memang dinilai ibadah bagi orang yang membacanya. Berbeda dengan jenis-jenis perkataan, jenis-jenis sabda yang lain. Tapi Al-Quran secara khusus oleh Allah memang dinilai beribadah untuk membacanya. Kita di bulan Ramadan selalu membaca Al-Quran, mengkhatamkannya sekian kali sebagaimana yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Pemirsa yang berbahagia,
living tradition atau tradisi yang hidup yang berkenaan dengan Al-Quran lainnya adalah menghafal atau tahfiz. Kita akan lihat bagaimana tradisi menghafal Al-Quran sangat hidup di berbagai negara-negara Muslim. Namun sebelum jauh tentang itu, kita saksikan tayangan berikut ini. Bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Quran, karena apabila bulan-bulan lain seorang muslim jarang membuka Al-Quran, maka di bulan Ramadan secara naluriah akan berusaha untuk lebih banyak membaca dan mengkaji Al-Quran, baik secara sendiri-sendiri, berkelompok, dalam satu forum pengajian, dan lainnya. Di satu sisi, Al-Quran akan banyak dikaji dan dibahas dalam forum-forum pengajian, ceramah, program-program televisi, dan lainnya. Nuansa Islam serta Al-Quran akan sangat terasa di bulan Ramadan. Artinya semangat untuk mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan meningkat tajam bila dibandingkan dengan bulan lain. Terlebih di bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Pemirsa yang berbahagia, tradisi tahfiz atau menghafal Al-Quran sangat unik bagi umat Islam. Sangat jarang kita temukan ada tradisi kepercayaan atau agama lain yang menjadikan kitab sucinya sebagai objek hafalan. Di Indonesia saja, mencari penghafal Al-Quran dari Sabang sampai Merauke, kita akan temukan ribuan penghafal Al-Quran dari juz pertama sampai juz terakhir. 30 juz penuh. Satu kitab suci seperti itu sangat mudah dihafal. Ulama selalu meyakinkan siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, ia sangat mudah dihafal. Bahkan ada yang meyakini bahwa menghafal Al-Quran bisa atau dapat dilakukan di segala umur manusia. Walaupun tradisi hafalan itu sebaiknya dimulai ketika kita masih berada di zaman atau masa kanak-kanak. Menghafal Al-Quran tidak membutuhkan kita untuk bisa membaca huruf-huruf Arab. Tidak mengharuskan kita membaca atau mengetahui, mengenal huruf-huruf hijaiyah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Dengan tradisi sima atau tasmi', memperdengarkan Al-Quran kepada anak diulang-ulang sedemikian rupa, anak-anak kecil umur 5, 6, 7 tahun sekalipun, meski ia tidak mampu membaca Al-Quran, ia dapat menghafal Al-Quran dengan sangat mudah. Sekali lagi, ini sulit kita carikan padanannya dalam tradisi kepercayaan atau agama lain. Hanya ada dalam dunia Islam. Dan dengan cara itu pula lah sebenarnya Al-Quran atau Allah yang memiliki Al-Quran ini menjaga kelestarian Al-Quran sepanjang masa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di situ Allah menggunakan kata ganti pertama plural, jamak, inna. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Allah menggunakan kata kami. Dalam salah satu tafsirannya dimaknai bahwa di sini ada keterlibatan pihak lain, termasuk malaikat dan manusia yang akan menjaga Al-Quran sepanjang masa. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Seperti kita tahu sejarahnya, Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Di sini ada peran Jibril yang sangat amanah menyampaikan firman-firman Allah, diteruskan kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada umat Islam. Menurunkannya sudah melibatkan beberapa pihak. Begitupun menjaganya. Dan betapa anak umur 5 tahun dapat menghafal Al-Quran sedemikian rupa. Dan ini yang memang ditradisikan oleh ulama dari kecil, sejak dahulu kala sampai saat ini, dan akan terus berlangsung. Pesantren-pesantren khusus menghafal Al-Quran ada di mana-mana. Kita temukan di mana-mana, banyak sekali di Indonesia. Dan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, penghafalan Al-Quran dijaga sedemikian rupa oleh ulama. Menghafal Al-Quran memiliki banyak tradisi-tradisi juga.
Ada yang disebut dengan tradisi salafi, di mana mereka membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan Al-Quran yang disampaikan gurunya, dari gurunya yang lain sampai kepada Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan istilah sanad atau mata rantai penghafalan Al-Quran dari gurunya hingga yang bersambung hingga masa Rasulullah SAW. Kita bisa bayangkan non-Muslim yang tidak bisa atau meyakini kebenaran Islam misalnya, mampu menghabiskan waktu sedemikian panjang untuk mempelajari bahasa Arab, bukan hanya mempelajari, turut menguasai bahasa Arab. Tilawah, membaca Al-Quran, tradisi tahfiz, tradisi menghafal Al-Quran. Tradisi yang lain adalah tradisi qiraah, tradisi yang tidak hanya berarti membaca, tetapi juga mengkaji Al-Quran. Sebelum lebih jauh tentang itu, kita saksikan tayangan berikut ini. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi kita juga perlu mengkajinya dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang perlu dipahami. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang membaca Al-Quran serta mahir mengamalkannya kelak mendapat tempat di dalam surga bersama-sama dengan Rasul-Rasul yang mulia. Bila melihat dari sejarah Al-Quran yang sangat kompleks, dibutuhkan pengkajian yang mendalam dan pemahaman yang tinggi agar kita dapat mengamalkannya di kehidupan. Sudahkah Anda membaca Al-Quran dan mengamalkannya hari ini? Pemirsa yang berbahagia, tradisi qiraah atau tradisi kajian Al-Quran juga sangat hidup di dunia Islam. Kita bisa melihat ribuan kitab, ribuan buku ditulis dalam rangka memahami makna-makna Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab apalagi, atau bahasa-bahasa major lainnya, bahasa-bahasa dunia lainnya, Al-Quran selalu dimaknai, selalu ditafsirkan dan melahirkan banyak karya-karya baru dari masa sahabat besar hingga masa sekarang, dan dengan keyakinan yang sangat besar, tradisi itu akan berlangsung terus-menerus. Tradisi studi atau kajian Al-Quran bisa dilihat dalam semua lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. Selalu ada mata kuliah atau mata pelajaran tafsir, mengkaji Al-Quran di perguruan tinggi, sudah membentuk kemudian salah satu jurusan atau disiplin ilmu yang disebut dengan jurusan tafsir atau jurusan ilmu Al-Quran. Maraknya kajian Al-Quran ini tidak hanya dialami oleh umat Islam. Kajian Al-Quran juga didalami oleh non-Muslim. Terlepas dari tujuan negatif atau positif dari kalangan non-Muslim yang mengkaji Al-Quran, mereka telah menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sangat penting, yang perlu dipahami sedemikian rupa, yang perlu diketahui oleh umatnya sendiri. Non-Muslim yang mengkaji Al-Quran secara serius kemudian mengawali karirnya misalnya dengan menguasai bahasa Arab. Karena betapapun memahami Al-Quran harus memiliki beberapa ilmu alat, diantaranya adalah bahasa Arab. Kita bisa bayangkan non-Muslim yang tidak bisa atau meyakini kebenaran Islam misalnya, mampu menghabiskan waktu sedemikian panjang untuk mempelajari bahasa Arab, bukan hanya mempelajari, turut menguasai bahasa Arab. Kita akan heran melihat mereka bisa mengakses buku-buku berbahasa Arab di berbagai perpustakaan. Nah, Al-Quran kemudian membuktikan dirinya sebagai kitab suci yang benar, kitab suci yang otentisitasnya terjaga dari dulu hingga kini.
Meskipun sejarah Al-Quran sangat kompleks, karena kalau kita mengkaji sejarah Al-Quran yang sangat panjang, kita akan melihat banyak hal yang mungkin kalau tidak dipahami secara baik akan mengantarkan kita berkesimpulan bahwa Al-Quran tidak otentik. Tetapi dengan pemahaman yang sangat seksama, dengan pendalaman yang sangat tinggi, kita akan melihat bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang sama yang kita baca saat ini, yang tertulis dalam mushaf Al-Quran. Tetapi setelah diuji juga oleh para hafiz Al-Quran bahwasanya apa yang kita baca hari ini adalah benar, adalah otentik sebagaimana yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Tentu banyak pernik-pernik baru, hal-hal baru yang kita lekatkan dengan Al-Quran, termasuk misalnya bagaimana mencetak Al-Quran, bagaimana ornamen-ornamen yang ada dalam Al-Quran, bahkan tanda-tanda baca sekalipun merupakan sebuah kreasi yang sangat indah, kreasi yang sangat cerdas dari para ulama yang turut membaca, yang turut melestarikan Al-Quran sepanjang masa. Demikianlah kita lihat bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran kemudian dijadikan oleh ulama sebagai waktu yang sangat tepat untuk kembali mentradisikan Al-Quran, baik sebagai bacaan, sebagai hafalan, ataupun sebagai kajian studi Al-Quran. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.